Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit banyak tentang bagaimana cara teman-teman untuk menuliskan hasil yang sudah teman-teman peroleh di FUS, kemudian dituliskan di dalam uh, pembahasannya masing-masing. Untuk contoh yang diberikan pada kesempatan ini, kita menggunakan data peramalan yang stasioner. Kemudian untuk tugas nanti yang diberikan, mohon maaf kemarin tidak bisa mendapatkan data yang stasioner, sehingga untuk tugasnya dia adalah data yang non stasioner. Jadi perbedaannya nanti akan teman-teman peroleh di bagian di sini stasioneritas, kemudian nanti juga ada di bagian model. Tapi nanti teman-teman coba lihat di bagian hasil yang ada yang kemarin. Kemudian di bagian deskriptif, teman-teman buka milik teman-teman tadi, kita uh, bisa buka satu persatu. Jadi kalau yang pertama deskriptif, teman-teman tadi masuk di bagian statistik deskriptif, kemudian teman-teman copy biasa seperti ini, kemudian teman-teman masukkan di bagian sini. Di bagian sini, kemudian teman-teman bisa menuliskan hasilnya, kemudian menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di bagian tabel 1. Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang saya tuliskan, tetapi teman-teman diperbolehkan menuliskan apa saja, yang penting sesuai dengan apa yang ada di tabel 1. Kemudian setelah menggunakan tabel, teman-teman juga dipersilahkan untuk menuliskan dalam bentuk gambar. Karena suatu data apabila digambarkan akan terlihat secara jelas kira-kira bentuk data yang kita miliki seperti apa. Dari data yang kita miliki, kita bisa teman-teman lihat di bagian tadi kita kasih nama grafik data 1. Jadi teman-teman bisa ambil di sini, klik kanan, copy to clipboard, kemudian teman-teman bisa masukkan di file Word-nya. Dari file ini teman-teman bisa memberikan deskripsi atau penjelasan di sana terkait dengan apa yang teman-teman dapatkan di sini. Setelah gambarnya selesai, teman-teman bisa melakukan pengujian stasioneritas. Stasioneritas ada di bagian sini, jadi pengujian stasioneritas. Teman-teman ambil di bagian atas ini saja, teman-teman klik kanan gitu, terus copy, kemudian teman-teman masukkan di bagian sini. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan dengan melakukan pengujiannya, yaitu pengujian stasioneritasnya dengan melihat nilai probabilitasnya. Kalau probabilitasnya kurang dari alfa, maka dia stasioner, jadi terima HA data 1 stasioner. Kalau data satunya sudah stasioner, karena dia sudah stasioner, maka teman-teman bisa masuk ke identifikasi model. Di identifikasi model ini teman-teman tahu bahwa jadi gambar ini teman-teman pakai gambar, jadi nanti di print screen gitu, terus kemudian masukkan ke sini. Dari sini kita tahu bahwa auto correlation-nya dia keluar di 1, kemudian partial correlation-nya di 1, auto correlation-nya di 12, partial correlation-nya di 12 dan 24. Nah, saya jelaskan di sini, jadi karena dia 1, 12, kemudian 1, 12, 24, maka dapat disimpulkan bahwa order untuk MA key, jadi untuk yang MA non musiman, dia ordernya 1. Jadi di sini 1, maka di sini 1. Kemudian order untuk SMA key itu 12. Karena di dalam FUS itu tidak bisa kita tulis langsung 12, maka 12 ini nanti dijadikan sebagai bentuk periodenya atau musimannya. Dia berulang di 12. Kenapa kita bisa tahu 12? Karena di sini ada di ACF ada 12, kemudian di PACF ada 12 dan 24. Maka dia musimannya adalah 12. Karena 12 dibagi 12 adalah 1, maka order untuk key besar itu adalah 1. Selanjutnya untuk P, ARP, di sini adalah ordernya 1, jadi kita tulis 1, kemudian SARP itu kan 12 dan 24. Yang paling besar mana antara 12 dan 24? Jelas, yang paling besar adalah 24. 24 kita bagi dengan 12, maka order tertingginya adalah 2. Selanjutnya teman-teman mengopi hasil yang ada di sini, di mana korelogram. Jadi dari korelogram ini teman-teman print screen aja, agak dibesarkan gitu. Kemudian di print screen masukkan ke Word-nya. Setelah selesai, teman-teman bisa melakukan pengujian auto arima dengan menggunakan hasil yang ada di sini, auto arima. Di sini teman-teman copy datanya, hasilnya seperti ini, klik kanan, kemudian mungkin apakah ada show hit ya,
freeze. Kalau di freeze mungkin bisa, tetap nggak bisa. Jadi nanti kalau nggak bisa di copy gitu ya, kalau nggak bisa di copy, teman-teman bisa apa namanya uh, ini di crop boleh, jadi tidak harus di copy. Kalau memang di copy nggak bisa, jadi teman-teman bisa crop. Kemudian setelah dari sini teman-teman mendapatkan model arimanya di sini kan 1020 dengan nilai IC-nya adalah 341935. Setelah dapat model auto arima, teman-teman akan melakukan estimasi parameter. Estimasi parameternya biar teman-teman tidak salah, teman-teman bisa mengikuti langkah yang ada di video sebelumnya, yaitu dengan mengeluarkan output atau mengeluarkan hasil estimasi parameter ketika teman-teman melakukan auto arima. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam kita menginputkan variabel yang ada di sebelah sini. Ketika kita menginputkan variabel di sebelah sini salah, maka hasil yang akan kita peroleh juga tidak akan tepat atau mungkin masih ada kesalahan. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan uji T. Mohon maaf, di sini saya tidak bisa menuliskan bagaimana cara membuat modelnya karena saya juga tidak menemukan model yang sesuai atau bagaimana cara menuliskan modelnya saya belum ketemu. Daripada saya salah, mending saya tidak tuliskan model persamaannya seperti apa. Kemudian di sini adalah AR1, di sini harusnya adalah SAR12, kemudian di sini adalah SAR24, kemudian di sini harusnya adalah negatif. Kemudian datanya data T dan seterusnya. AR1 berarti T-1, SAR12 berarti T-12, SAR24 berarti T-24. Kemudian dari hasil ini teman-teman juga mendapatkan hasil R square, jadi dapat R square-nya juga. Nah, bisa teman-teman tulis, kalau biasanya sih R square 0,49 itu cenderung sedang sih, belum termasuk rendah atau bisa disebut juga kecil atau sedang juga boleh, jadi masih memenuhi lah. Kemudian setelah estimasi ini selesai, teman-teman masuk di pengujian asumsi. Jadi kalau ini sudah selesai, teman-teman di estimasi model ini bisa teman-teman pilih atau ambil ini sampai bawah sesuai dengan kebutuhan, kemudian teman-teman copy, masukkan ke sana, kemudian teman-teman bisa masuk ke pengujian normalitas. Klik kanan, copy to clipboard, kemudian bisa masuk di sebelah sini. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka distribusi residualnya adalah normal. Kemudian teman-teman masuk di Corellogram of residual, sama teman-teman di sini pakai print screen biar dia nanti kelihatan lebih bagus. Kalau di copy nanti kelihatannya juga jelek. Kemudian teman-teman bisa jelaskan dari sini bahwa auto correlation dan partial correlationnya dia berada di antara batas dan nilai probabilitasnya sudah lebih besar dari 0,05. Maka asumsi white noise-nya terpenuhi. Kemudian selanjutnya teman-teman akan melakukan peramalan. Jadi peramalan itu teman-teman buka data 1F seperti ini, klik kanan. Lebih enak di freeze. Jadi di freeze seperti ini. Baru teman-teman pakai datanya seperti ini, langsung di copy, bisa langsung dipindahkan ke Word-nya. Kak, sampean ngopinya dari sini nanti yang tanggal tahun bulannya kasarannya itu tidak akan tercopy juga. Jadi agak daripada ngulangi 2 kali, jadi lebih baik seperti itu. Kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil yang ini, teman-teman bisa dapatkan dari tadi yang mana ya? Grafik peramalan ini sesuai dengan apa yang tadi kita dapatkan. Teman-teman klik kanan, kemudian copy to clipboard, pindahkan ke Word. Kemudian kalau peramalannya tadi teman-teman juga bisa dapatkan hasilnya dari sana. Mungkin itu sedikit dari bagaimana cara memindahkan hasil. Kalau untuk peramalan insya Allah tidak terlalu sulit, mungkin nanti akan ada yang lebih sulit di beberapa materi selanjutnya karena di materi-materi itu ternyata yang di copy itu tidak hanya sedikit tapi ada beberapa yang cenderung lebih banyak sehingga nanti kita banyak harus mempelajari bagaimana cara mengcopy hasilnya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.